Hai, 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 hai. Udah kangen didongengin belum? Hmm? Hmm, 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 hmm? Oh, kali ini Mas mau dongengin kamu kisah tentang ande-ande lumut. Oke, kalau gitu dengerin ya. Iya, rebahan dulu, jangan berdiri. Oke, gitu dengerin ya. Di sebuah masa yang jauh di tanah Jawa, berdirilah dua kerajaan besar yang dahulu bersatu. Namun, setelah perpecahan, dua kerajaan itu terpisah. Satu dipimpin oleh seorang pangeran tampan bernama Panji Asmorobangun, dan yang lainnya oleh putri cantik bernama Dewi Sekartaji. Sejak kecil, Panji dan Dewi Sekartaji telah dijodohkan. Mereka saling mencintai dan berjanji akan selalu bersama. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, karena intrik dan kekacauan di istana, Dewi Sekartaji terpaksa melarikan diri dari kerajaannya. Ia menghilang tanpa jejak. Pangeran Panji sangat sedih. Sekartaji, dimanapun engkau berada, aku pasti akan menemukanmu, katanya dengan penuh tekad. Lalu, Panji menyamar menjadi seorang pemuda biasa dengan nama Ande-ande Lumut dan mulai berkelana mencari kekasihnya. Sementara itu, Dewi Sekartaji hidup menyamar sebagai gadis desa bernama Kelenting Kuning. Ia diasuh seorang janda tua yang memiliki 3 anak perempuan. Kelenting Abang, Kelenting Biru, dan Kelenting Ijo. Ketiga kakaknya itu sangat manja dan suka memperlakukan Kelenting Kuning seperti pembantu. "Ih, Kelenting Kuning, ambilkan aku air. Kelenting Kuning, sini cepetan. Cuciin bajuku. Kelenting Kuning, sini. GoFoodin aku nasi goreng." Kelenting Kuning hanya tersenyum dan berkata lembut, "Baik, Kak." Ia selalu bekerja dengan sabar, walau hatinya sering sedih. Suatu hari, kabar menyebar ke seluruh desa. Seorang pemuda kaya raya dan tampan bernama Ande-ande Lumut sedang mencari istri. Ia mengadakan sayembara. Gadis yang datang menemuinya akan dipilih menjadi pasangan hidupnya. Ketiga kakak Kelenting Kuning langsung heboh. "Ah, aku pasti yang dipilih," kata Kelenting Abang sambil berdandan. "Enggak, apa sih, aku yang paling cantik. Akulah yang dipilih," sahut Kelenting Biru. Mereka mengenakan pakaian paling indah dan berjalan menuju rumah Ande-ande Lumut. Kelenting Kuning juga ingin ikut, tapi ia hanya memiliki pakaian sederhana. "Kak, aku boleh ikut nggak?" tanyanya pelan. Kakak-kakaknya tertawa. "Kamu dengan baju lusuhmu seperti itu,
lebih baik kamu tinggal di rumah aja. Namun akhirnya, Kelenting Kuning tetap berjalan sendiri menyusul mereka. Di tengah perjalanan, mereka harus menyeberangi sebuah sungai besar. Di sana, hidup makhluk aneh bernama Yuyu Kangkang. Seekor sih? Iya, seekor kepiting raksasa penjaga sungai. Ia berkata kepada gadis-gadis yang ingin menyeberang, "Hehehe, aku bisa mengantarmu nyebrang, tapi ada syaratnya." Ketiga kakak Kelenting Kuning setuju tanpa banyak berpikir. Mereka pun menyeberang dengan bantuan Yuyu Kangkang. Tak lama kemudian, Kelenting Kuning tiba di sungai itu. Yuyu Kangkang kembali berkata, "Aku akan mengantarmu, tapi kau harus memberikan sesuatu sebagai balasannya." Kelenting Kuning menunduk. "Maaf, aku tidak bisa menerima bantuan dengan syarat seperti itu." "Oh, ini aku tahu nih. Ini syaratnya nih harus dicium dulu. Tadi tuh jadi kakak-kakaknya tadi itu diciumin dulu sama si Yuyu Kangkang." Terus akhirnya sekarang ia memilih berjalan menyusuri sungai sampai menemukan batang kayu yang bisa dipakai untuk menyeberang. Dengan hati-hati, ia menyeberangi sungai sendiri. Akhirnya, para gadis sampai di rumah Ande-Ande Lumut. Pemuda itu duduk dengan tenang. Wajahnya tampan dan sikapnya bijaksana. Ketika Kelenting Abang maju, Ande-Ande Lumut hanya tersenyum. "Maaf, aku tidak bisa memilihmu." Kelenting Biru maju dengan percaya diri. "Aduh, maaf ya. Kamu bukan selera aku." Dan Kelenting Ijo ikut maju. "Aduh, maaf. Bukan kamu yang aku cari." Ketiga kakak itu bingung dan kecewa. Lalu ketika Kelenting Kuning maju dengan langkah pelan, Ande-Ande Lumut memandangnya lama, lalu tersenyum hangat. "Apakah kamu menyeberangi sungai dengan bantuan Yuyu Kangkang?" tanya Ande-Ande Lumut. Kelenting Kuning menggelengkan kepalanya. "Enggak, aku nyebrang sendiri. Aku tadi nyusurin sungai terus ada kayu, kayak jembatan aku lewatin." Mata Ande-Ande Lumut berbinar. Ia berdiri dan berkata, "Akhirnya aku menemukanmu." Semua orang terkejut. Ande-Ande Lumut kemudian membuka penyamarannya. "Aku adalah Panji Asmoro Bangun." Kelenting Kuning pun menangis haru. "Aku juga bukan gadis desa biasa. Aku Dewi Sekartaji." Mereka akhirnya bertemu dan berpelukan kembali setelah lama berpisah. Pangeran Panji memeluk Dewi Sekartaji dengan bahagia. "Aku mencarimu kemana-mana, Sekartaji. Aku juga menunggumu, Kang Mas." Tak lama kemudian, mereka kembali ke istana dan hidup bahagia bersama.
Selesai. Makasih ya udah mau dengerin dongeng dari Mas. Good night.